Jadi gue tuh kepikiran sama satu statement random, gak random sih, dari Hirohiko Araki, mangaka JoJo's Bizarre Adventure. Statement ini dia rilis sebagai author comment volume terakhir Stone Ocean. Di statement ini Araki kayak cerita struggle dia pas bikin suatu cerita itu kayak gimana. Dia ngerasa kadang tuh pas bikin cerita dia nggak bisa mengendalikan cerita yang dibikin. Yang mengendalikan cerita kadang malah karakter si protagonis maksa gitu loh, tindakan Araki harus kayak gini. Mungkin ya kelihatannya aneh, orang dia yang bikin cerita, kenapa dia nggak bisa mengendalikan ceritanya? Kenapa malah karakter yang dia bikin yang harusnya dia punya kendali malah jadi karakternya yang mengendalikan cerita? Gue mikirnya aneh gitu, tapi di saat gue kritisin, dipikir lebih dalam, ada benernya gak sih? Apalagi buat seorang kreator yang pride-nya gede banget, dan kalau ngeliat track record JoJo's Bizarre Adventure, Araki pride-nya gede banget. Dan sebagai fansnya juga ngeliat konteks itu kan terbit di volume terakhir Stone Ocean, dan ya tamatnya Stone Ocean gimana tanpa ngasih spoiler, ya sebenarnya make sense sih kenapa dia ngerilis statement kayak gitu. Dan ya emang endingnya mantep banget buat gue Stone Ocean itu. Maka dari statement Araki tadi, gue mau ngomongin itu aja gitu. Jadi karakter kok malah mengendalikan suatu cerita, bukan malah kreator aslinya. Gue ngerasa dari statement itu ya, karena dia ngomong karakter itu jadi punya pikirannya sendiri, berarti punya tindakannya sendiri. Jadi karakter tersebut yang diciptakannya itu kerasa hidup lah. Kayak misalnya karakter ini diciptakan punya sifat baik, terus karakter ini diciptakan punya sifat jahat. Apa sih yang bakal dilakukan si karakter ini semisal dihadapkan di situasi tertentu? Nah, di saat karakter itu jadi udah dapat karakter development tuh, gua ngerasa karakter somehow punya pikiran sendiri yang berbeda sama keinginan pembuat cerita, yang ngebikin ceritanya jadi ngikutin sama apa yang karakter tersebut bakal lakukan di situasi tersebut. Jadi ya pembuat cerita di titik itu udah ngikutin si karakter ya. Si pembuat cerita mau ngebikin karakternya kalah, dan cara karakternya kalah itu gimana, apa yang bakal dilakukan karakter tersebut, dan ternyata di situasi itu apa yang bakal dilakukan karakter tersebut malah ngebikin karakternya malah menang. Dan harusnya karakter yang dibikin menang malah jadi kalah gitu, karena keinginan karakter sama keinginan pembuat cerita ya beda. Maka dari itu gue kerasa ya emang ada titik tertentu aja sih sebenarnya di mana si pembuat cerita sadar karakter ini punya keinginan yang berbeda gitu sama pembuat cerita, karena sifat-sifat yang diciptakan atau apalah. Dan maka dari itu juga kalau misalnya suatu saat suatu karakter terjadi udah apa, dan semisalnya si pembuat cerita nggak ngikutin karakter yang udah dia bikin gitu, katakanlah sifatnya, itu bisa aja gak sih jadi resiko out of karakter. Aneh kan, padahal ya keinginan pembuat cerita itu ngebikin karakter kayak gini, dan di saat pembuat cerita ngebikin karakter kayak gini, setelah lo baksa malah ngebikin karakternya out of karakter, itu gue gak tahu tuh aneh. Katakan lo pengen suatu protagonis itu menang battle gitu, dan cara protagonis battle itu gimana biar menang, biar make sense, biar gak out of karakter, itu kayak gimana? Mungkin ya bisa aja gitu dimenangin, entah tiba-tiba, cuma dimenanginnya kalau misalnya tiba-tiba kan ntar jadi out of karakter gitu. Itu di saat gue ngerasa sih pembuat cerita ya maksa gitu ngikutin harus kayak gini tanpa memperhatikan karakter yang dia buat itu kayak gimana. Dan kan mungkin kalau dia memperhatikan karakter yang dia buat keinginannya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, mungkin menangnya bakal lebih sesuai sama karakter yang dia bikin. Anyway, contoh yang paling make sense di kepala gue kalau anime drama itu kayak Bang Dream It's My Go deh kayaknya. Gue ngerasa karakternya semua kerasa hidup dengan kepribadiannya masing-masing, dan semua tindakannya gak ada yang out of karakter, karena mungkin yang buat cerita juga mikir karakternya pada punya pikiran masing-masing dan melakukan tindakan yang sesuai sama karakter mereka sendiri. Ya mungkin pembuat anime juga ngerasa kadang si karakter yang dia ciptakan punya arah berbeda sama yang diinginkan pembuat cerita gitu, jadi maksa harus ngikutin si karakternya. Gue juga gak tahu ya, ini interpretasi gue pribadi aja gitu. Di saat gue ngikutin Maigo dan gue mau kritisi cerita Maigo, ini sih kayaknya yang gue rasakan gitu. Tapi ujungnya ginian gue bisa dipahami sama kreator, sama si pembuat cerita. Gue coba berusaha memahami karya mereka aja sih, apa yang mereka ciptakan itu kayak gimana, intensinya apa, dan kenapa kadang karakter itu tiba-tiba dirasa sama si kreator itu ngelawan keinginan kreatornya gitu. Jadi harus ngikutin si kreatornya kayak yang Araki bilang tadi. Gue nggak tahu juga ya proses kreatif gini-gini, lagi-lagi coba dipahami si kreatornya gimana. Mungkin lu pada nggak setuju lah sama statement Hirohiko Araki yang overthinking banget, dan gue nggak masalah. Mungkin gue juga bias karena ya Araki salah satu mangaka favorit gue, jadi gue selalu berusaha memahami karya yang diciptakan itu kayak gimana. Tiap orang punya mindset berbeda, dan kreator juga punya mindset berbeda tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi kayak ya udahlah. Pokoknya dengan statement Araki ini jujur ngebikin apa ya, pandangan gue ke JoJo's Bizarre Adventure itu gua drastis sih. Jadi gue kayak ya make sense sih gitu loh, kenapa kadang karakternya kayak gini, kenapa kayak gitu. Dan itu malah ngebikin ceritanya jadi tambah masuk akal buat gue, jadi malah ngebikin gue tambah suka sih dengan mengetahui statement itu tadi. Yang jujur gue juga lagi-lagi paham gak paham gitu. Mungkin juga sebenarnya kalau Jujutsu Kaisen kayaknya kasus Gojo Satoru sama yang digigirin GG Akutami yang dia benci, mungkin karena Gojo Satoru itu punya pikiran yang sendiri yang kadang lawan si pembuat
membuatnya gitu loh. Dan gue rasa GG Akutami dalam tanda petik benci gara-gara hal ini. Gue rasa dia nggak benci sih gitu loh, itu kayak berlebihan deh, cuma sambat doang nggak sih. Itu aja sih rambling gak jelas gue. Video ini udah selesai sih di segmen tadi. Ini gue mau yapping aja kenapa gue bikin video ini. Ini bukan gara-gara ending Stone Ocean sih, ini gara-gara ending Hibike Euphonium Season 3 gitu. Kalau misalnya lo belum nonton Hibike Euphonium, please tonton. Ini bagian ini spoiler, tapi pokoknya kalau tertarik tonton segmen terakhir inilah. Jadi gini ya, pas kelima konflik Season 3 Hibike Euphonium itu saya school gak bisa nentuin siapa yang bakal main solo part Euphonium bareng Reina, karena ada dua orang yang cocok banget di posisi itu dan emang jago banget. Kumiko Omae ketuanya yang udah janjian bakal mainan part ini bareng Reina, dan juga Kuroe Mayu pindah dari sekolah musik yang skillnya ya elit lah katakan gitu. Keduanya beneran bagus dan tipis banget perbedaannya gue nangkep. Ujungnya yang milih part itu kan suara terakhirnya di Reina, karena bagian itu ya mainnya sama dia juga. Di sini ada perbedaan sama source material sama light novel. Di light novel yang dapat posisinya itu Kumiko, tapi di animenya yang dapat posisinya itu malah Mayu. Perbedaan ini ngebikin gue mikir deh, kayaknya si pembuat animenya pengen ketiplak gitu di bagian klimaksnya sama source material sama light novel yang ngebikin si Kumiko yang dapat posisi itu. Cuman gue ngerasa kayaknya kalau interpretasi gue pribadi doang ya gitu, kenapa perubahan ini terjadi, mungkin gara-gara ngelihat karakter Reina yang tingkahnya kayak gini sih paling objektif itu maksa si pembuat cerita buat ngubah ceritanya gitu, buat animenya. Dan gue rasa perubahan ini pun ya pasti harus diskusi panjang juga, dan apalagi sama si pembuat light novelnya gitu. Dan ya make sense sih itu kenapa gue ngerasa si Reina ini ngebikin pembuat animenya malah ngelawan intensi awal yang kayaknya ya ngebikin ceritanya plek-plek sama light novel. Efek berantemnya gila sih, karena si karakter Reina maksa pembuat cerita kayaknya ya maksa buat ngikut baunya Reina. Jadi dramanya sama Kumiko terus hubungannya sama Ayu sama anggota lain itu kerasa banget. I mean ya rute akhirnya tetap sama lah, kurang lebih kayak source materialnya sama-sama menang gitu. Cuman jalannya dibikin gini ngasih impact yang lebih mendalam buat semua karakter di dalamnya, karena si karakter ini punya keinginan sama pikirannya sendiri yang bisa aja ngelawan intensi si kreator aslinya. Kalau kata quote-nya Hirohiko Araki, takdir itu namanya. Tapi lagi-lagi ini video rambling gak jelas dan gue gak paham-paham amat sih. Ini analisis sotoy gue dari statement Araki. Jadi udah gitu aja deh, bye.